Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Charles Joshua Nathan Dewa Gogu. Saya berasal dari program studi statistika FIPA Universitas Pajajaran. Di sini dengan MPM Akhiran tahun 2008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis spasial kasus tuberkulosis di Sumatera Utara pada tahun 2024. Di mana hasil analisis ini ditujukan untuk memenuhi nilai mata kuliah spasial statistik tahun ajaran 2025-2026. Oke, boleh langsung ke bawah. Lalu masuk ke bagian pendahuluan. Di sini ada latar belakang, di mana tuberkulosis atau TBC ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena meningkatnya morbiditas dan mortalitas ini, penyakit ini menimbulkan tantangan sosial ekonomi bagi individu dan keluarga yang terdampak. Nah, salah satu provinsi terbesar di Indonesia yaitu Sumatera Utara itu punya keragaman demografis, infrastruktur kesehatan, serta sanitasi yang berbeda di tiap kabupaten dan kota. Nah, gimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi penularan serta keberhasilan program pengobatan tuberkulosis. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mempertimbangkan dimensi spasial, yaitu analisis spasial. Kenapa analisis spasial? Karena analisis spasial ini memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi klaster dan wilayah berisiko tinggi yang sering disembunyi oleh analisis agregat biasa. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilakukan identifikasi masalah dengan rincian. Yang pertama, ternyata tuberkulosis ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, di mana berdampak pada sosial ekonomi individu serta keluarga. Yang kedua, distribusi kasus tuberkulosis ini antar wilayah belum sepenuhnya merata, khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang punya perbedaan karakteristik demografis, sanitasi, serta infrastruktur kesehatan. Lalu yang ketiga, pendekatan analisis agregat konvensional yang belum mampu menggambarkan pola sebaran tuberkulosis secara rinci. Lalu untuk tujuannya sendiri, untuk tujuan umumnya adalah untuk menganalisis pola sebaran spasial tuberkulosis di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 serta mengidentifikasi wilayah-wilayah memiliki risiko tinggi kejadian tuberkulosis sebagai dasar perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Untuk berdasarkan penelitiannya, ini saya menggunakan uang lingkup wilayah pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara serta ruang lingkup waktu pada tahun 2024. Oke, lalu masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada tendensi spasial yang kondisi di mana nilai suatu variabel pada seluruh wilayah ini dipengaruhi oleh nilai variabel yang sama di wilayah sekitarnya. Lalu yang kedua ada autoklasi spasial yang menunjukkan hubungan antara nilai observasi yang berkaitan dengan lokasi geografis pada variabel yang sama, di mana terdapat 4 ukuran. Yang pertama Mongas I itu global, kedua Genus C global, 3 lokal moralis I dan kritik out. Di sini juga terdapat konsep mengenai ukuran klasik tersebut lengkap dengan pengumusan dan penjelasan mengenai komponen itu sendiri. Lalu masuk ke model spasial ekonometri di mana terdapat model non spasial yaitu ordinary least square OLS yang sebagai metode regresi linear klasik buat mengestimasi hubungan antara si variabel independen dan variabel dependen. Lalu ada juga spasial autoregresif, ada spasial error model, spasial Durbin model, serta spasial autoregresif Parmen model. Lalu untuk metode interpolasi sendiri, di sini menggunakan ordinary kriging serta menggunakan IDW dan Toas surface gitu. Lalu masuk ke bagian data penelitian di mana penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari BPS Sumatera Utara serta instansi resmi terkait. Nah, data yang digunakan ini cross-sectional yang menunjukkan kondisi kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara dengan periode tahun 2024. Nah, variabel-variabelnya itu dapat terlihat di mana hanya ada satu variabel independen yaitu variabel tuberkulosis yang dengan simbol Y. Terus ada 5 variabel independen. X1 itu angka kesembuhan, X2 ini sumber air minum layak, terus X3 sumber sanitasi layak, lalu X4 kepadatan penduduk serta X5 ini juga puskesmas.
Lalu untuk metode analisis sendiri, yang pertama pengumpulan data sekunder dari BPS, lalu yang kedua ini eksplorasi data dan analisis awal, lalu kayak statistik deskriptif, dot plot, histogram dan sebagainya. Lalu yang ketiga pemodelan regresi non spasial, yang keempat regresi spasial, yang kelima analisis interpolasi spasial serta eh, menyajikan hasil dalam bentuk peta tematik atau konglomerat. Lalu masuk ke bagian analisis di dashboard. Oke, di mana pada bagian overview ini terdapat 33 total kabupaten atau kota yang tersedia pada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tuh menandakan kalau sekitar 33 ini memiliki data mengenai jumlah kasus tuberkulosis. Dan bisa kita lihat juga di top 5 kabupaten atau kota kasus tuberkulosis tertinggi itu jatuh kepada yang pertama Kota Medan dengan yang paling tinggi sebesar 17.161 dengan lalu dengan kasus tuberkulosis terrendah itu sebesar 49. Lalu bisa dilihat juga ada peta administrasi Sumatera Utara di mana kita bisa lihat nih apa aja sih kabupaten atau kota yang berada di Sumatera Utara. Ada Langkat, ada Deli Serdang, ada Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Tuban Samosir, Tapanuli Utara, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke bagian peta tematik, di mana di sini merupakan peta persebaran pada tiap variabel. Seperti contohnya pada variabel dependen nih pada kasus TBC, di mana peta ini nunjukin kalau kasus tuberkulosis ini tidak tersebar merata di Provinsi Sumatera Utara. Terlihat adanya konsentrasi kasus tinggi pada beberapa kabupaten atau kota tertentu, di mana bisa kita lihat nih kalau yang warna kuning ini tuh kayak Kota Medan kali ya, yang punya kasus tuberkulosis paling tinggi gitu. Terus misalnya kayak variabel R1 itu angka kesembuhan. Nah, bisa kita lihat juga ternyata berbeda sama jumlah kasus tuberkulosis yang di sekitarnya itu agak lebih gelap, tapi kalau yang ini tuh kayak agak lebih terang gitu. Jadi menunjukkan kalau angka kesembuhan di daerah ini tuh lebih tinggi daripada jumlah kasus tuberkulosis yang ada di sini gitu. Oke, lanjut ke statistik, di mana terdapat histogram serta box plot serta bagian kanan yang menyatakan statistik deskriptif utama. Ada mean, ada first quartile, median, mean, third quartile serta maksimal. Terus ada interpretasi statistik, di mana kalau misalnya kalau kita pakai variabel R1 itu didapatkan kalau kata-katanya sebesar 1072,55 serta median sebesar 647. Nah, distribusi data ini cenderung ke kanan yang menunjukkan adanya ketimpangan nilai antar kabupaten atau kota. Begitu juga dengan variabel X5 jumlah puskesmas, di mana bisa kita lihat variabel histogram ini terlihat lebih besar dari median, lebih besar kata-katanya daripada median, dan standar deviasi ini sebesar 10,34. Kalau bin ini tuh untuk mengatur jumlah kelas atau batang pada histogram. Jadi kalau misalnya bin yang dibesarin itu histogramnya lebih sederhana, tapi kalau binnya kecil itu histogramnya lebih halus dan lebih detail gitu. Lalu masuk ke autokorelasi spasial, di mana di sini terdapat peta persebaran, ada analisis global di mana pada variabel S1 yaitu angka kesembuhan itu didapatkan secara mengatasi global itu didapatkan nilai sebesar 0,5058, lalu untuk variabel S2 itu 0,3709. Nah, lalu kita lihat di riset cluster itu bisa kita lihat itu ternyata ada hike mereka itu di wilayah dengan akses air minum layak
tinggi dan dikelilingi oleh wilayah dengan nilai tinggi yang pula. Lalu interpretasinya itu menunjukkan klaster wilayah dengan kondisi air minum yang baik. Terus ada high cloud di sekitar sini sama sini. Ini tuh nunjukin ada ketimpangan spasial gitu. Sama wilayah ini relatif lebih baik dibanding tetangganya. Sama ada yang warna biru-biru ini tuh low. Ini tuh berpotensi menjadi wilayah prioritas intervensi infrastruktur air bersih. Lalu ada yang tidak signifikan nih yang di warna abu-abu. Ini tuh menunjukkan tidak menunjukkan spasial signifikan ini secara statistik. Sehingga ini gak ada bukti kuat untuk bahwa kalau nilai tersebut ini berkorelasi secara spasial dengan wilayah sekitarnya. Lalu masuk ke model regresi spasial, gimana ini ada OLS, ada spatial lag, spatial error, Sarplesem, dan spatial durbin. Nah, berdasarkan nilai AIC terkecil didapatkan kalau AIC dimana didapatkan pemilihan model terbaik dengan AIC terkecil yaitu spatial durbin model yaitu sebesar 373,35 dan didapatkan interpretasi kalau model ini tuh menunjukkan bahwa jumlah kasus tuberkulosis ini dipengaruhi secara signifikan oleh faktor spasial. Hal ini ditunjukkan oleh nilai log yang signifikan serta ULGI, LR dan WAL yang signifikan sehingga menegaskan kalau adanya ketergantungan spasial antar kabupaten atau kota gitu. Lalu masuk ke interpolasi di mana di bagian interpolasi ini dengan menggunakan inverse distance widening IDW ini tuh buat interpolasi ini tuh digunakan buat memperkirakan nilai di lokasi yang tidak diobservasi berdasarkan nilai di lokasi yang diketahui. Nah, didapatkan kalau misalnya pakai variabel jumlah kasus tuberkulosis ini ada warna ungu tua yang menandakan kalau nilai kasus tuberkulosis ini rendah gitu. Terus ada hijau kuning terang itu yang menandakan kalau nilai kasus tuberkulosis ini tinggi. Serta gradasi warna ini menunjukkan transisi risiko dari rendah ke tinggi. Serta skala warna di sisi kanan ini tuh nunjukin perkiraan jumlah kasus tuberkulosis gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh wilayah ini tuh dikelilingi oleh beberapa titik observasi dengan nilai tinggi sehingga menghasilkan permukaan interpolasi yang menonjol atau hot area. Nah, ini merupakan sekilas dari dashboard yang telah saya buat walaupun sangat sederhana. Lalu ini merupakan report dari saya sendiri, report dari analisis saya sendiri dan mungkin sekian dari presentasi dashboard serta report saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa masih statistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.